Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninik Wahyu Indriasi. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Adiwerna, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 dan berikut video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Ya, silakan dipimpin dulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Kita mulai. Kita selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Abi Maulana Ramadhani. Lagi Bu. Aditya Aprilian Pratama. Ahmad Fadil Diaul Haq. Alwan Farisi Maulana. Ardian Gofar Maulana. Aska Maulana. James Putra. Nah, kita sebelum ke materi, mari kita menyanyikan lagu SMK Bisa, yang dimana lagu SMK Bisa itu diciptakan oleh guru kita ya, guru seni budaya kita, yaitu Pak siapa? Pak Aprianto. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu Mas SMK Bisa. Nah, silakan berdiri, nanti sambil mengepalkan tangan ya.
Untuk yang berikutnya, ini benar punya video gambaran tentang pemakaian materi barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya contohkan gambaran umumnya tentang pemakaian materi barisan aritmatika. Silakan kalian simak dulu. Ini bukan sepasang kasih ya, tetapi kakak beradik. Kehidupan sehari-hari itu yaitu menghitung biaya parkir ya. Biaya parkir tadi satu jam pertama bayarnya berapa? 3.000 dan ternyata setiap 1 jam berikutnya harus membayar 2.000. Nah itu nanti suku pertama ada 3.000, bedanya selalu 2.000. Nah ternyata tadi menonton filmnya dari jam 12 hingga jam 14.00, berarti selama berapa jam? 4 jam. Nah nanti didapat ternyata uangnya kita harus membayar sebanyak 9.000. Bisa dihitung dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Itu ya. Itu untuk contoh atau gambaran umum penggunaan materi barisan aritmatika. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di situ. Nanti kita diharapkan dari yang pertama tujuannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi peserta didik dapat menyimpulkan pola bilangan aritmatika dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi peserta didik dapat memecahkan kontekstual, masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi peserta didik dapat membuat contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan barisan aritmatika dengan benar. Adapun rencana penilaiannya nanti saya gunakan ada 3: penilaian pengetahuan, sikap, serta keterampilan ya. Untuk penilaian pengetahuan saya ambil dari pretest, jadi nanti ada pretest dulu ya, ada pretest dan post-test. Kemudian ada penilaian sikap. Sikap itu saya ambil saat pembelajaran, jadi setiap pembelajaran itu juga melakukan penilaian sikap ya. Adapun penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan saya ambil dari nanti presentasi dan juga dari diskusi serta jawaban kalian dalam nanti asesmen atau post test. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika ya, khususnya pada barisan aritmatika. Kemudian ini nanti untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ingin mengadakan pretest terlebih dahulu ya. Pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang barisan aritmatika. Ya, silakan, ini ada
barcode untuk scan link soal pretestnya, paham ya? Semua HP di bawah? Ya, semua udah bawa HP ya. Ini nanti barcode-nya di scan. Ini saya bagikan dulu per baris, nanti gantian ya. Gantian di scan barcode yang pretest di atas. Ya, berhenti mas. Sudah nyeker, langsung dikerjakan ya. Ya Bu. Pretestnya sudah selesai ya. Sekarang Nenek punya pertanyaan pemantik. Untuk mempelajari materi hari ini tentang barisan aritmatika. Masih ingatkah kalian tentang pola barisan? Masih. Masih. Kalau masih, bisakah kalian menyebutkan nilai 3 suku berikutnya pada barisan yang 1A? Itu kan ada 5, 10, 15. Coba ada yang bisa melanjutkan barisan berikutnya? Karel apa? Nilai 3 suku berikutnya dari barisan 10-15 yaitu adalah 20, 25, 30. Ya, benar. Betul ya? Untuk 3 suku berikutnya berarti 20, 25 dan 30. Selanjutnya untuk yang 1B ada barisan 2, 5, 8. Untuk 3 suku berikutnya siapa yang ingin menjawab? Ya, Aran, silakan. Nilai 3 suku berikutnya dari barisan berikut 2, 5, 8. Selanjutnya itu 11, 14, 17. Betul ya? Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Nah, ini ada video lagi ya. Nonton video tentang tari geol. Ada yang pernah lihat tari geol? Pernah tari khas Tegal ya ini. Disimak dulu biar ditonton tahu tari geol dari Tegal. Tapi nanti ada kaitannya dengan masalah yang akan kita selesaikan ya. Pandanya tidak menonton. Di situ nanti ada bentuk dari alun-alun kota Tegal. Silakan ditonton dulu. Kalian
atau menonton video tadi ya? Nah, apa kaitannya dengan video tadi? Yaitu permasalahan yang akan kita selesaikan. Nanti pembelajarannya dengan problem based learning. Jadi ada masalah yang perlu kalian selesaikan ya. Apa masalahnya? Yaitu saya bukakan dulu. Nah ini permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu jika Anda ditugaskan sebagai panitia tahun 2023 penyelenggaraan tarian geol Tegal dan kembali secara massal dilakukan di alun-alun kota Tegal, di mana disajikan data jumlah penari pada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 itu disediakan jumlah penarinya. Nanti kira-kira berapa sih jumlah penari yang kita perlukan gitu ya. Jadi jika kalian sebagai panitia di tahun 2023, nah itu masalah yang akan kita selesaikan ya. Nah, nanti untuk pembelajarannya kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini kami sudah siapkan kelompoknya, tidak milih sendiri, sudah bagi sesuai dengan karakteristik kalian. Ini sudah saya bagi sesuai dengan nomor yang pada kotak-kotak gitu ya. Nah, silakan pada posisi seperti itu. Pindah posisi pada kelompoknya masing-masing, silakan. Ya. Silakan pindah pada kelompok masing-masing sesuai dengan yang kita bagikan. Jadi ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok sesuai dengan yang kita bagikan. Nah, ini ada LKPD yang harus diselesaikan atau didiskusikan ya. Ini bagikan dulu. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 1, kelompok 3, 4 mana? Ya, kelompok 4. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompok dan nama pesertanya ya. Silakan ditulis dulu nama kelompok dan pesertanya. Ini dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan diisi dulu nama kelompok dan nama pesertanya. Dan tulis namanya sama nomor absennya ya. Oh iya, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Ini yang nomor 1 berarti polanya mungkin ditulis. Iya, pokoknya dulu ditulis nomor 1. Ya, ditulis dulu. Mana? Iya, pokoknya dulu. Ini nomor 2 sudah hampir selesai nih, kelompok 2. Kelompok lain mana? Sudah sampai nomor berapa ini sudah didiskusikan? Nah, nomor 3. Sudah selesai semua? Sekarang presentasikan hasil kerja kalian dari kelompok 1. Silakan maju dulu. Nah, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nanti 1 mempresentasikan, satunya lagi ada yang menulis, ada
ada lagi yang menjawab ya, yang memperkenalkan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Siapa yang mau menulis? Nulis dulu, baru nulis dulu, nanti baru dipresentasikan. Dan satunya sama dengan A sama dengan 20, dan keduanya 30 sama dengan 20 bisa juga ditambah dengan 2 min 1 dan dikali 10, dan ketiganya 40 bisa juga 20 ditambah 3 min 1 dan dikali 10 gitu. Jadi dari jawaban nomor 1 terbentuk pola UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi nomor 3 U7 sama dengan A plus dalam kurung 7 min 1 B sama dengan 20 plus 6 dikali 10 sama dengan 80. U10 sama dengan A plus 1 10 dikurangi min 1 10 kurangi min 1 B sama dengan 20 plus 9 kali 10 sama dengan 110. UN sama dengan A plus N-1 B N kurang 1 B sama dengan 20 plus N kurang 1 B sama dengan 20 plus 10 N kurang 10 sama dengan 10 plus 10N. Jadi jawabannya 10 plus 10N. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya kelompok 2 ditulis dulu jawabannya. Ya teman-teman, ini jawaban dari kelompok kami yang nomor 1. U1 sama dengan A sama dengan 20, U2 sama dengan 30 sama dengan 20 plus 2 min 1 kali 10, U3 sama dengan 40 sama dengan 20 plus 3 min 1 kali 10. Nomor 2-nya didapat Jadi- pola apa? Jadi UN sama dengan A plus N min 1 sama dengan B. Untuk nomor 3 Nomor 3 jadi U7 didapat berapa? U7 sama dengan 260, U10 sama dengan 110, UN sama dengan 10 plus 10N. Ya. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 hampir semuanya sama ya jawabannya ya. Tetapi ternyata ada yang berbeda di kelompok 4, yaitu soal nomor berapa? 3. Nah, di soal nomor 3 itu suku ke-7 didapat 260, sedangkan kelompok lain didapat 80. Nah, sekarang siapa yang ingin mengoreksi gimana kesalahannya, kekurang telitiannya mungkin ya, lebih tepatnya siapa? Saya, Bu. Ya, James, silakan. Itu salahnya pada saat pengoperasiannya, Bu. Ketika Iya. 20 tambah 6 dikali 10. Seharusnya itu dikali dulu, Bu. Jadi 6 dikali 10 sehingga dan ditambah 10 jadinya 80, Bu. Ditambah 2. Ditambah 20. Ya, ditambah 20. Dikalikan dulu ya, betul ya. James sudah betul. Untuk mengoperasikan, coba diperhatikan untuk kelompok 4 ya. Ini kelompok 4, jadi tahu salahnya di mana. Oh, ternyata mengoperasikan. Ini kurang teliti apa nggak tahu? Kelompok 4 kurang teliti. Ya, kurang teliti saja ya. Ini harusnya perkalian dulu baru ditambahkan. 6 kali 10, 60 ditambah 20. Jadi hasilnya 80. Nah, dari LKPD yang sudah dikerjakan, kira-kira sudah paham belum tentang barisan aritmatika? Nah, setelah dilihat untuk nomor 1 ya, itu berasal dari permasalahan yang terlihat ada lapisan ke-1, yaitu ada berapa penarik? 20 ya. Sedangkan lapisan kedua ada 30, lapisan ketiga ada 40 penarik. Nah, dari suku ke-1, 2, 3 itu dijadikan suku ya, suku ke-1, suku kedua dan suku ketiga. Didapat dari kelompok 1, 2, 3 dan 4, ternyata pola barisannya adalah A plus N min 1B ya. A plus N min 1B, di mana A adalah suku pertama, N itu untuk menyatakan suku keberapa ya, sedangkan B itu adalah beda atau selisih, di mana rumusnya apa? Beda itu atau selisih adalah suku kedua dikurangi dengan suku ke-1 atau suku ketiga dikurangi dengan suku kedua, atau suku ke N dikurangi dengan suku ke N min 1. Itu untuk beda. Di situ ada suku ke-7 hasilnya 80, suku ke-10 hasilnya 110. Nah, tanpa harus menggunakan rumus, bisa juga gunakan aplikasi, namanya adalah aplikasi MathAritGeo. Nah, ini saya perkenalkan, ada aplikasi matematika yang digunakan pada materi barisan aritmatika, yaitu namanya aplikasi MathAritGeo. Nah, tulisannya MATH.2 AritGeo 10 hasilnya. Nah, hasil ini ada juga bisa kalian gunakan aplikasi yang bisa menghitung barisan aritmatika. Tinggal menginputkan suku ke-1-nya berapa, suku keduanya berapa. Nah, nanti tinggal langsung mau mencari suku ke-7 atau suku ke-10 atau suku ke-100 mungkin ya, itu bisa. Gunakan aplikasi namanya MathAritGeo. Nah, silakan kalian install. Suku pertama 20, suku kedua 30. Yang ditanyakan suku ke-7. Hitung coba sama tidak jawabannya?
sama ya. Suku ke-7 hasilnya 80 ya. Untuk kesimpulan dari materi barisan aritmatika, nah barisan aritmatika itu adalah apa? Barisan yang bilangan yang memiliki beda atau selisihnya tetap antara dua suku yang berurutan. Nah, yang berurutan yaitu dimana nanti suku ke n-nya adalah polanya A plus N min 1B seperti yang sudah didapat kalian tadi ya. Dari kelompok ternyata ada pola seperti ini. Nah, ini adalah pola yang namanya pola bilangan dengan nama barisan aritmatika. Ya, suku ke N akan sama dengan A plus N min 1B, di mana A adalah suku ke 1. A adalah suku ke 1, sedangkan B adalah nilai B. Nah, itu untuk kesimpulan dari materi barisan aritmatika pada untuk tempat duduk silakan ke posisi semula ya. Kita sekarang akan melakukan pose. Menempati tempat duduk masing-masing karena akan melakukan pose tes dan pre-tes. Itu ada barcode refleksi ya, tapi sebelumnya itu ada post test. Post testnya pakai link yang saya share lewat grup. Di-share lewat grup. Coba dicek grupnya. Ada link post test. Silakan dibuka ya. Itu ada post test, ada soal, silakan dikerjakan. Prosesnya diisi ya. Ya, udah selesai semua sampai submit ya. Dan lanjut lagi ke refleksi. Refleksi untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran matematika ya. Refleksinya ada di sini, yang di sini juga. Itu ada ya, di bawah itu ada refleksi. Scan barcode-nya, di-scan lagi terus coba dijawab pertanyaannya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, silakan di ya, satu lagi mas nih yang apa ya, ini ada paket katanya. Nah, ini coba sini yang ada tulisannya ini ya, refleksi gitu di syuting.
Silakan di. Ya, satu lagi mas, nih. Yang apa ya? Ini ada paket katanya. Enggak, ini coba sini. Yang ada tulisannya ini ya, refleksi gitu di syuting. Demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Kalian sudah melaksanakan dari post test, terus refleksi sudah dilakukan dan sudah terkirim di data ini juga sudah terekam semuanya, dan alhamdulillah nilainya di atas 80 ya semuanya. Karena kelas otomotif ya jelas ya nilainya pasti di atas 80. Jarang sekali yang di bawah 80. Kebanyakan 90, 100 gitu ya. Untuk pembelajaran pertemuan depan nanti kita akan belajar tentang deret aritmatika. Kalau tadi ya barisan, ini barisan aritmatika, ada juga deret aritmatika. Jadi nanti sebelumnya boleh kalian searching dulu di rumah, bisa di YouTube atau Google atau di buku paket juga bisa. Silakan dicari tentang deret aritmatika, bedanya apa sih gitu ya dengan barisan aritmatika. Itu untuk pertemuan depan. Dan sebagai tindak lanjutnya ada tugas kalian membuat 1 atau 2 soal, minimal 2 soal tentang barisan aritmatika ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk tindak lanjut. Karena waktunya sudah habis, waktunya kita pulang ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Nah, seperti biasa ketua kelasnya silakan menyiapkan. Tempat duduk siap, gerak. Mulai. Selesai. Memberi salam.